Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi, bab 176-180. Bab 176. Energi yin dari sang kakak pertama, obat tak terduga untuk Fan Zixi. Langkah Tian Fan membawa angin lembut saat ia keluar dari formasi kaca jiwa. Matanya segera tertuju pada Fan Zixi yang duduk bersandar lemah di pangkuan Qijian. Wajah Zixi pucat, napasnya tak beraturan, dan tangannya masih menggenggam perut bagian bawahnya dengan raut menahan nyeri. Zixi. Tian Fan langsung melesat mendekat, meletakkan dua jari di pergelangan tangan gadis kecil itu. Aliran spiritualnya masuk, menyelami denyut halus di balik kulit. Dan yang ia temukan, mengejutkan. Di dalam tubuh Zixi, ada dua inti spiritual. Satu milik sang ibu. Dan satu lagi, sangat asing, sangat kuat. Energi yang sangat murni. Panas. Berkobar seperti nyala api matahari di tengah danau. Ini bukan janin biasa, bisik Tian Fan. Ia, membawa garis darah Kaisar Langit. Para istri saling pandang. Garis darah Kaisar Langit. Ulang Tangxian Er. Berarti, ia anakku. Tapi juga pewaris tahta surgawi. Energi yang terlalu kuat. Jika tidak segera distabilkan, tubuh Zixi bisa runtuh sebelum ia sempat melahirkan. Lin Mixue mengernyit. Ramuan apapun tidak akan cukup, bukan? Tian Fan mengangguk pelan. Lalu membuka lembaran tua dari kitab jiwa 4 dimensi. Jika energi yang mendominasi, biarkan energi yin mengalir dari jiwa yang paling murni. Matanya terhenti. Perlahan, ia menatap Qijian. Semua ikut menoleh. Qijian membeku. Kau memiliki energi yin tertinggi di antara kalian semua. Kemurnian jiwamu, kesucian tubuhmu, dan hubunganmu dengan Zixi, itulah kunci keseimbangan ini. Tangxian Er menelan ludah. Kita bisa coba teknik meditasi gabungan. Seperti yang biasa dilakukan dalam kultivasi dual spirit. Paviliun langit, berselimut keheningan. Qijian dan Zixi duduk bersila saling berhadapan di atas kasur tipis dari sutra spiritual. Cahaya batu bulan menggantung di atas mereka. Udara tenang. Aroma melati lembut menyelimuti ruangan. Qijian menggenggam tangan Zixi, memejamkan mata, mulai menyalurkan energi yin-nya secara perlahan. Awalnya lancar. Aliran yin mengalir seperti embun musim semi. Zixi terlihat lebih tenang, detaknya melambat, kulitnya mulai kembali berwarna. Tapi tiba-tiba, tubuh Zixi bergetar hebat. Qijian terkejut, tubuhnya ikut tersentak. Dalam refleks, ia meraih bahu Zixi, lalu, tanpa sengaja, tangannya menyentuh bagian dada gadis itu. Getaran seketika meledak. Aliran yin-nya mengalir deras, seperti bendungan pecah. Keringat menetes dari pelipis Qijian. Tapi bukan karena lelah, melainkan karena tubuhnya bereaksi aneh. Zixi mengerang pelan, namun bukan kesakitan. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Kakak Qijian, jangan berhenti, tolong lanjutkan. Qijian gemetar. Tapi, ini. Lanjutkan, suara Tian Fan terdengar dari balik tirai. Lembut, tapi penuh keyakinan. Itu satu-satunya cara. Tapi kakak Tian. Sudahlah sayang, selama cinta kalian tetap tulus untukku, aku tidak keberatan jika kalian saling menyayangi di belakangku, aku justru merasa bahagia jika kalian semakin dekat satu sama lain. Dan akhirnya, dalam pelukan saling terjerat, dua wanita yang saling percaya mulai menyatu dalam aliran jiwa. Tak ada dorongan nafsu. Hanya aliran yin dan yang menyatu perlahan. Zixi mengatupkan mata, merasakan kehangatan menyelimuti janinnya. Qijian memeluknya erat, tak lagi bisa berpikir jernih. Ia hanya tahu satu hal, ia ingin menyelamatkan adik ke-10-nya. Kemesraan pertama mereka terjadi tanpa suara. Hanya hembusan napas, dan gerakan tubuh yang selaras. Waktu berlalu, hingga fajar menyingsing. Ketika semua selesai, Qijian terkulai lemas, memeluk tubuh Zixi yang kini tertidur damai. Dan untuk pertama kalinya, sang kakak pertama merasakan, bagaimana cinta bisa muncul dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 177. Cinta tulus sang kakak pertama, sentuhan lembut untuk Fan Zixi. Malam menyelimuti paviliun selatan dalam keheningan lembut. Aroma melati spiritual masih menggantung di udara, membaur bersama embusan angin hangat yang masuk dari celah jendela kayu. Qijian duduk bersila di sudut kamar, tubuhnya bersandar lemah ke dinding, rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah. Tapi kali ini, bukan kelelahan yang ia rasakan, melainkan kehangatan aneh yang mengendap dalam dadanya. Di hadapannya, Fan Zixi tertidur damai. Kulitnya bersinar lembut, napasnya tenang, dan perutnya yang tadinya kejang kini terlihat normal. Aura panas dari energi yang membakar tubuh gadis itu, telah mereda. Tapi justru karena itulah Qijian tak mampu memejamkan mata. Mengapa rasanya seperti, aku baru saja menyerahkan seluruh diriku? Bisiknya. Ia menyentuh dadanya perlahan, lalu beralih ke telapak tangan, masih terasa hangat. Dan ketika suara pelan datang dari ranjang, jantungnya berdegup tak karuan. Kakak Qijian. Fan Zixi membuka mata perlahan. Wajahnya merah muda, matanya berkaca-kaca, namun bukan karena kesedihan. Kau sadar.
Tanya Qijian, buru-buru mendekat dan menggenggam tangannya. Aku, merasa seperti tidur di pelukan kakak sepanjang malam, bisik Sishi. Lalu dengan gerakan lembut, ia menuntun tangan Qijian ke perutnya. Dia bergerak, Kak. Bayi ini, dia mengenalmu. Dia, menyukaimu. Qijian terdiam. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Perlahan, ia memeluk Sishi dari belakang, membiarkan kepala gadis itu bersandar di dadanya. Aku takut, kakak Qijian, takut, setelah ini, kau akan menjauh dariku. Qijian memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris tumpah. Jangan katakan itu, ucapnya, suaranya bergetar. Karena, aku rasa, aku pun menginginkanmu. Sishi menoleh. Tatapan mereka bertemu. Bibir menyentuh bibir, lembut dan pelan, cukup untuk membekukan dunia. Dan saat keduanya saling mencumbu, energi yin dan yang beresonansi. Tak lagi demi penyembuhan, tapi karena cinta. Pakaian spiritual meluruh perlahan, seolah mengerti bahwa malam ini adalah milik mereka. Jemari Qijian menyusuri tubuh adik ke-10-nya dengan penuh penghormatan, sementara Sishi menggenggamnya erat, napasnya menghangat. Sishi, tubuhmu sangat lembut. Dan pelukan kakak, begitu hangat. Mereka bersatu, dalam pelukan, dalam jiwa, dalam cinta. Bisikan cinta, desahan lembut, dan air mata haru mewarnai malam. Saat puncak energi menyatu, aura kemasan meledak dari tubuh Sishi. Lambang trisula spiritual muncul dari pusarnya, berputar dalam pola kaisar langit. Qijian berteriak kecil, tubuhnya tersedot dalam pusaran cahaya, namun bukan kesakitan yang ia rasakan, melainkan, kehadiran seorang bayi, yang menerima kehangatannya. Dia menerimamu, bisik Sishi, memeluk Qijian semakin erat. Dan malam pun berlalu, dalam kehangatan dua hati yang kini tak lagi bisa dipisahkan. Titik. Saat Fajar menyapa paviliun selatan, Fan Sishi tertidur kembali dengan senyum lembut. Qijian duduk di sisinya, memegangi jemarinya. Suara langkah perlahan datang dari luar. Tian Fan memasuki ruangan. Di belakangnya, satu persatu para istri ikut masuk, Tang Xian'er, Luo Sisu, Bai Luqian, Nidan Ran, Xiao Yu, Mixue, Mei Ling, dan sisanya, hingga ke-16 istrinya hadir dan berkumpul dalam keheningan lembut. Mereka datang dengan mata yang menyimpan haru, dan penuh cinta. Adik Qijian, ucapnya, apa kau melihat cahaya keemasan tadi malam itu? Qijian mengangguk pelan. Itu muncul, seperti menyambutku. Atau bahkan, menarikku. Tian Fan diam sejenak, lalu menghela napas dalam. Ada satu kemungkinan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Semua wanita menoleh. Bahkan Mixue yang jarang menunjukkan emosi pun tampak menegangkan bahu. Apa maksudmu, kakak tampan? Tanya Luqian. Tian Fan menatap ke arah jendela yang menghadap langit timur. Peri kecil, Sishi bukan hanya sedang mengandung anakku, tapi juga, jiwa dari seorang pewaris langit. Tang Xian'er langsung menutup mulutnya sendiri. Apa? Maksud kakak, dia bukan hanya bayi biasa. Bab 178. Izin dari Tian Fan, malam terindah bagi para istri. Bukan, jawab Tian Fan pelan. Dan karena itulah, saat kelahirannya tiba nanti, seluruh tatanan dunia mungkin tak akan sama lagi, tergantung apakah kekuatan yin dan yang dalam tubuh Sishi tetap stabil atau tidak. Tian Fan berdiri di tengah ruangan, memandangi istri-istrinya satu persatu, lalu berkata dengan suara yang dalam tapi lembut. Aku harap kalian semua akan membantuku menjaga Sishi dan putra kita bersama-sama. Semua gadis di ruangan itu saling memandang, lalu mengangguk bersamaan dengan penuh rasa cinta. Saat itu dengan ragu dan Ran melangkah ke depan, kakak suami, bagaimana cara kakak pertama mengobati adik ke-10? Adik ketiga, kau jangan tanyakan itu, aku malu, jawab Qijian dengan pipi bersemu merah. Tidak semua orang paham maksud Qijian, tapi tentu saja ketujuh gadis yang ikut malam panas di kolam sebelumnya langsung paham. Kakak Tian, apa kau tidak marah? Tanya Sisu. Adik kedua. Sudahlah Qijian, aku sudah mengatakan, jika hati kalian tetap tulus mencintaiku, aku tidak keberatan jika tumbuh rasa cinta dan terjadi hubungan lebih mendalam, di antara kalian di belakangku. Mata ke-16 gadis itu membelalak, terutama yang sudah lebih dulu pernah berbagi. Kakak suami, kau. Sayang, kalian semua adalah para istri yang sangat aku cintai. Apapun yang membuat kalian bahagia, aku juga akan bahagia dengan itu. Suasana menjadi hening. Semua gadis di ruangan itu merasa terharu, menatap Tian Fan dengan mata berkaca-kaca. Saat semua hendak memeluk Tian Fan, dua cahaya melesat. Ling Yueli dan Ling Qingxuan sudah berada di sisi kiri dan kanan Tian Fan, merangkul kedua lengannya. Jangan coba-coba. Malam ini adalah jatah kami, seru mereka berdua serempak. Tian Fan tersenyum tipis lalu melanjutkan perkataannya kembali. Aku tahu, cinta kalian padaku tidak seragam. Dan aku tak ingin mengekang kalian dalam kecemburuan atau kepemilikan yang terlalu posesif dan membebani hati kalian. Jika hati kalian ingin saling menyentuh, saling menyayangi, dan memanjakan, aku tidak keberatan. Selama cinta itu tetap jujur, aku justru bahagia melihat kalian saling menguatkan, hanya saja aku menginginkan ketulusan kalian padaku tidak akan pernah berubah. Kata-kata itu mengguncang suasana. Tang Xian'er menahan senyum nakal. Kakak sayang, kalau begitu, aku boleh mencium Bai Luqian malam ini. Kenapa kau tidak tanya langsung pada peri kecil, kakak kelimamu?
Jawab Tian Fan balik bertanya, dengan suara dan senyum lembut. Luqian tertawa, dan menantang. Kalau kau bisa menangkapku, adik ketujuh Tang Xian'er. Tawa kecil meledak. Suasana berubah. Sisu menunduk, pipinya memerah. Hua Meiling memalingkan wajah. Xiao Yu menatap ke arah Mixue, dan tersenyum. Lalu, dengan cepat, malam hari kembali tiba. Sementara Tian Fan bermesraan dengan Yue Li dan King Xuan di ranjang utama. Pelukan pertama terjadi antara para istri lain. Tang Xian'er melompat memeluk Luqian. Bai Luqian menggoda balik. Mei Ling mendekati Qi Jian. Xiao Yu dan Sisu saling mencubit hidung. Dan, satu demi satu, ke-16 istri itu, mulai merayakan kehangatan mereka. Terlihat Yilin, Lan Xi, Han Yu, Xuan Ying, dan Qin Yue, belum terbiasa dengan sikap barbar dan keterbukaan para kakak mereka itu. Namun dengan perlahan mereka mulai membuka hati, dan tak butuh waktu lama, mereka yang awalnya sedikit tertutup dan ragu, kini sudah tenggelam dalam buayan kenikmatan dan cinta. Baju spiritual meluruh. Pelukan berganti ciuman. Jemari menjelajahi. Napas menyesak. Energi cinta, melingkupi ruangan itu tanpa batas. Qi Jian menutup mata, saat tubuhnya dipeluk dari belakang oleh Xiao Yu. Di sisi lain, Xian'er menggenggam tangan Sishi. Mereka semua saling menyayangi dengan tulus malam itu, tanpa keraguan, tanpa paksaan, dan tanpa rasa bersalah lagi karena mereka telah mendapatkan izin dari suami tercinta mereka, sampai akhirnya malam panjang itu pun perlahan makin larut. Jeruk makan jeruk. Tapi tanpa rasa bersalah. Hanya, ada rasa cinta. Tawa meledak. Pelukan menjalar. Aura hangat dan cahaya berkilauan menyelimuti paviliun. Dan malam itu, bukan hanya malam cinta, tapi malam penerimaan. Malam kebersamaan. Malam di mana seluruh cinta itu, menjadi satu. Titik. Dan di luar sana, sinar matahari pertama memantul di permukaan kolam spiritual. Hari kelahiran sang putra Kaisar Langit, semakin dekat. Dan Qi Jian, kini bukan hanya penjaga Sishi, tapi penjaga takdir dari masa depan dunia ini. Bab 179. Suara dari dimensi atas, Putra Langit menjelma. Langit di atas paviliun selatan belum sepenuhnya cerah ketika Tian Fan perlahan membuka jendela kamarnya. Angin spiritual mengalir lembut, membawa aroma embun dan sisa-sisa energi yin yang memenuhi malam sebelumnya. Tapi di balik kedamaian itu, langit mulai bergetar. Tian Fan mendongak. Ada suara, dari atas langit, gumamnya pelan. Aura emas menyelimuti tubuhnya. Kedua matanya berubah menjadi pola bintang 7, kemampuan penglihatan dari darah Kaisar Langit yang mulai bangkit dengan sendirinya. Dari balik awan spiritual, muncul celah samar. Retakan ruang. Seolah ada mata lain yang mengintip dari balik dimensi berbeda. Titik. Di dalam paviliun, Fan Sishi menggeliat pelan. Qi Jian yang duduk di sampingnya langsung tersadar dan merapikan selimutnya. Namun detik berikutnya, tubuh Sishi bersinar. Simbol Trisula Kaisar Langit kembali muncul dari pusarnya. Tapi kali ini, bukan hanya cahaya yang terpancar, melainkan suara. Sebuah gumaman kuno, tak bisa dimengerti, namun menggema ke seluruh ruangan. Qi Jian tersentak. Itu, bahasa dari dimensi atas. Sishi menggenggam tangan Qi Jian. Aku, bisa mendengarnya. Kakak, ada yang memanggilku dari atas sana, memanggil kami. Qi Jian menatap ke arah langit-langit ruangan, lalu keluar, dan seketika menyadari bahwa Tian Fan juga tengah berdiri di tengah halaman, menatap langit yang sama. Tiba-tiba, boom! Retakan di langit memancarkan pilar cahaya emas yang langsung menyelimuti tubuh Tian Fan dan Fan Sishi secara bersamaan. Suara dari dimensi atas kini terdengar jelas bagi semua yang memiliki jiwa spiritual tinggi. Putra Langit, pewaris darah kami, waktumu telah tiba. Bai Luqian terhuyung, menahan tekanan besar di dadanya. Xiao Yu bahkan sampai berlutut. Tang Xian'er, Luo Sisu, dan Hua Meiling saling merangkul. Apa itu suara, leluhur Kaisar Langit? Tanya Mixue dengan wajah pucat. Tian Fan berdiri tegak. Matanya menyala. Dari tubuhnya, lapisan-lapisan energi seperti lapisan langit mulai terbuka satu persatu. Kelahiran kembali Putra Langit, akan membuka gerbang antara dunia rendah dan langit tertinggi. Aura dari Fan Sishi menyatu dengan Tian Fan. Suara bayi terdengar samar, bayi dalam kandungannya menanggapi panggilan langit. Qi Jian menggenggam tangan Sishi lebih erat. Kau tidak sendiri, kami semua di sini bersamamu. Sishi mengangguk dengan senyum lembut. Meskipun tubuhnya gemetar karena tekanan energi surgawi, matanya menunjukkan keyakinan. Titik. Lalu dari balik langit yang retak, turun sebuah simbol raksasa. Terbentuk dari cahaya emas dan spiral langit yang tak berhenti berputar. Lambang itu menancap di langit kota Jiangxi, di atas paviliun selatan. Seketika itu juga, semua kultivator seantero negeri, bahkan dari benua lain, merasakan panggilan aneh dari arah kota Jiangxi. Pusat dunia telah bergeser, gumam seorang tetua suku langit di pegunungan Daluo. Era lama akan berakhir. Putra Langit, telah muncul kembali, ucap seorang kaisar tua yang bersemedi di Laut Bintang. Titik. Di dunia sekuler, pagi itu muncul kemilau cahaya yang menerangi seluruh hamparan langit, semua orang menatap ke langit dengan kekaguman akan keindahan fenomena alam indah tersebut. Di dalam paviliun selatan, Tian Fan menatap Fan Sishi yang memeluk perutnya erat.
Lambang Trisula di pusarnya terus bersinar, dan Tian Fan tahu, dalam waktu dekat, anak mereka akan lahir sebagai pewaris takdir tiga dunia. Dan langit pun kembali menutup, namun bekas retakannya masih membekas. Tidak bisa diperbaiki, karena dunia telah berubah. Sementara 3 hari berlalu begitu saja pertarungan formasi antara Bao Zhang melawan Xiao Zining, masih berlangsung sengit. Belum ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda keunggulan ataupun kekalahan. Bab 180. Ujian formasi hari ketiga, pengakuan resmi murid langsung kelima. 3 hari telah berlalu sejak arena di lembah abadi dibuka untuk duel besar antara Bao Zhang dan Xiao Zining. Langit di atas lembah telah berganti warna berkali-kali, dari jingga pagi, kelabu hujan spiritual, hingga ungu pekat yang menyelimuti malam. Tapi satu hal tak berubah, suara ledakan formasi dan dentuman energi yang terus bergema, tanpa henti. Tanah di sekitar arena telah retak. Pilar-pilar penopang spiritual terlihat nyaris runtuh, namun Bao Zhang dan Zining masih berdiri tegak. Keduanya seolah tak mengenal lelah, memaksa batas kemampuan mereka dalam duel panjang yang mempertaruhkan lebih dari sekadar kemenangan. Ini bukan duel biasa. Ini adalah ujian kelayakan Xiao Zining, untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi murid langsung kelima Tian Fan. Sebuah posisi yang tak pernah diberikan sembarangan. Di tribun kehormatan, 3 sosok duduk berjajar dalam diam. Mereka adalah Wu Linjia, Bai Guanxing, dan Bao Jie, para murid langsung Tian Fan yang telah lebih dulu mendapatkan pengakuan dari Sang Master Sekte. Tatapan mereka terpaku pada pertarungan di bawah sana. Formasi naga 4 kutub milik kakak Bao, sudah mencapai tahap ke-7. Tapi Zining, masih bisa membalikkan tekanan, ujar Bai Guanxing, nada suaranya penuh kehati-hatian. Wu Linjia menyipitkan mata. Dia tidak hanya menahan, dia mengimbangi. 3 hari, tanpa henti. Itu bukan kebetulan. Bao Jie, yang biasanya pendiam, kali ini bersuara lirih, jika dia bisa bertahan sampai malam keempat, kita tak punya alasan menolak keberadaannya di sisi kakak Tian. Di tengah arena, Bao Zhang berdiri dengan tubuh diliputi cahaya spiritual ungu keperakan. Di sekelilingnya, 36 titik formasi berputar dalam pola segel langit. Tapi Zining tak mundur. Jubah putihnya berkibar, dan dari telapak tangannya terpancar jimat-jimat transparan yang memanipulasi aliran udara, membuat setiap serangan Bao Zhang meleset setengah langkah. Dari mana kau belajar teknik distraksi bayangan roh milik nenek Yu Lai San? Tanya Bao Zhang, mengernyit. Zining tersenyum, napasnya terengah tapi mata tetap tenang. Dan menggabungkannya dengan formasi cermin ganda milik Nyonya Ling Yueli. Kedua mata Bao Zhang menyipit. Berani menyentuh teknik para istri Master Sekte, kau memang murid yang ambisius. Aku hanya ingin berada di jalur yang sama dengan mereka, jawab Zining pelan. Langit mulai berganti rona, menandakan malam keempat akan segera tiba. Aura kedua petarung mulai melemah, tapi tak satu pun dari mereka menunjukkan niat untuk mundur. Dan saat itulah, suara langkah perlahan terdengar. Lembah abadi yang tadinya penuh dentuman, mendadak senyap. Bao Zhang dan Zining menoleh bersamaan, lalu membungkuk dengan satu lutut menyentuh tanah. Tian Fan telah kembali. Jubah hitamnya berkibar ringan. Matanya menyapu seluruh arena, lalu berhenti pada 2 sosok yang masih berlutut. Sebenarnya itu hanyalah bayangan Tian Fan, karena Tian Fan yang asli masih menikmati sisa keintiman dengan Yueli dan King Xuan. Ia menghela napas pelan. 3 hari, tanpa putus. Suara itu dalam dan penuh tekanan alami seorang penguasa, tapi tetap menyimpan kehangatan. Kalian berdua, sudah cukup. Bao Zhang dan Zining tetap menunduk. Tapi dari tubuh mereka, aura formasi perlahan menghilang, menunjukkan bahwa perintah itu lebih dari sekadar kata-kata, itu adalah penegasan dari seorang Master Sekte. Tian Fan menatap Bao Zhang. Kau sudah mengerti maksudku sekarang. Lalu ia menatap Zining. Dan kau, benar-benar tidak kalah. Ia melangkah maju, mengangkat tangan. Simbol Trisula spiritual muncul di atas kepala keduanya, lalu berpadu dalam pola yin yang berputar. Dengan ini, aku menyatakan duel berakhir. Sejak hari ini, kau, Xiao Zining, akan dikenal sebagai murid langsung kelimaku, Master Pavilion Tengah, dan kau berada langsung di bawah bimbinganku. Hening. Lalu, dari tribun, Wu Linjia berdiri dan membungkuk. Selamat datang, adik kelima. Disusul oleh Bai Guanxing dan Bao Jie. Selamat datang di jalur langsung Sang Kaisar Langit. Guanxing menambahkan, maafkan candaanku yang sedikit kelewatan sebelumnya, gadis hebat sepertimu, tentu hanya layak untuk orang hebat seperti kakak guru. Mendengar itu pipi Zining langsung merona. Xiao Zining masih terdiam. Tapi di matanya, cahaya haru dan keyakinan tak bisa disembunyikan. Ia telah diterima. Bukan hanya sebagai murid. Tapi sebagai bagian dari takdir besar Tian Fan. Dan dari balik gerbang lembah, 2 sosok perempuan tampak tersenyum samar. Ling Yueli dan Ling Qingxuan menatap ke arah layar cahaya yang memperlihatkan kondisi di arena pertarungan formasi. Tangan mereka menggenggam lengan Tian Fan yang sejak tadi berada di pelukan keduanya. Dia akan menjadi istri yang merepotkan, gumam Qingxuan pelan. Yueli tertawa. Tapi, dia pantas mendapat tempat di sisimu. Tian Fan tidak menjawab. Ia hanya menatap langit. Karena di luar sana, panggilan dari dimensi atas belum sepenuhnya berhenti.
Dan ujian sejati, baru saja dimulai. Bersambung.